ulama-ulama bahasa terkait masalah pengertian al-qabul memberikan interpretasi bahwa al-qabulu bimakna sukutu zimmah. Allah menerima amalan seseorang, Allah menerima pengabdian seorang hamba dengan artian sukutu zimmah, gugur kewajiban kita. Yang pertama. Yang kedua, al-qabulu bimakna sukutu zimmah wal ujra ma'ah. Allah menerima amalan, pengabdian, ibadah seorang hamba yang berarti gugur kewajibannya. Yang kedua juga mendapatkan reward, juga mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan level yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana lagi mau makan nih, masak dulu. Sebelum makan ada sesuatu yang ingin Ana jelaskan kepada teman-teman, kepada pemirsa IDTV terkait masalah pengertian bagaimana Allah mengabulkan kewajiban yang telah kita lakukan. Kewajiban sholat misalkan, kewajiban zakat misalkan, kewajiban haji misalkan, dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana sih pengertian Allah menerima amalan kita tersebut? Baik. Ulama-ulama bahasa dan ulama-ulama fikih memberikan pengertian. Sebentar sambil minum. Tarik. Ulama-ulama bahasa terkait masalah pengertian al-qabul memberikan interpretasi bahwa al-qabulu bimakna sukutu zimmah. Allah menerima amalan seseorang, Allah menerima pengabdian seorang hamba dengan artian sukutu zimmah, gugur kewajiban kita. Gugur kewajiban kita. Tidak ada yang lain. Artinya kita tidak mendapatkan reward, kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang disampaikan oleh ulama-ulama bahasa dan ulama-ulama fikih terkait dengan Allah menerima amalan kita. Tentunya setelah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dan digariskan oleh agama. Yang pertama. Yang kedua, al-qabulu bimakna sukutu dhimma wal ujra ma'ah. Allah menerima amalan, pengabdian, ibadah seorang hamba yang berarti gugur kewajibannya. Yang kedua juga mendapatkan reward, juga mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan level yang kedua. Mudah-mudahan kita termasuk pada level yang kedua ini. Kita telah menggugurkan kewajiban kita, tidak akan menjadi tuntutan di hari kemudian nanti. Juga kita mendapat reward, juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan amalan-amalan yang bersifat am pada umumnya. Setelah terpenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah Allah akan mengabulkan dan memberikan pahala di hari kemudian nanti. Ini yang kedua. Yang ketiga, bentar lagi masak Indomie, nggak ada istri. Yang ketiga adalah sukutu dhimma wal ujra wal ridha min Allah Subhanahu wa taala. Gugur kewajiban, dapat reward, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga masya Allah tabarakallah, ridha Allah Subhanahu wa taala juga menjadi
suatu hal yang kita dapatkan. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak ingin mendapatkan apa yang semua Allah inginkan kepada kita, atau sebaliknya semua yang kita inginkan dan insya Allah akan Allah ridhoi. Ini merupakan pengertian yang ketiga. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat sulit untuk menjangkau level penerimaan ibadah, amalan seseorang, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang suci, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para siddiqin, para aulia, para orang-orang yang memiliki kehubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu berada pada bentuk atau pengertian penerimaan yang ketiga tadi, cukuplah kita menjadi hamba yang mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih, dan saya ajak para pemirsa untuk gabung bersama saya makan santap siang di waktu sore, karena baru sampai di rumah. Akhirul kalam minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.